Apa saja misalnya menggunakan bentuk ungkapan baku. Mm-mm. Jadi menggunakan bentuk ungkapan baku. Misalnya at-ta'aruf ya, uh-uh. Sapaan ya, sobahul khair. Maka jawabannya bagaimana? Apakah siswa bisa mendemonstrasikan itu? Jadi menampilkan ya ungkapan baku misalnya. Nah, kemudian memperkenalkan diri. Nah, ini bisa melalui monolog misalnya ya. Siswa diminta ya melalui VN atau ya video singkat misalnya ya, dan nanti melalui kriteria-kriteria tertentu ya yang ditetapkan, guru dapat menilai bagaimana progres siswa ya. Menceritakan gambar tunggal. Nah, ini juga bisa ya digunakan. Mm-mm. Untuk pengembangan tatwir ya mawat ya, menceritakan gambar tunggal ataupun gambar berseri ya. Tidak semata gambar tapi bisa juga dengan panduan pertanyaan misalnya. Mm-mm. Ya, bisa dengan panduan, bisa juga dengan tanpa panduan ya. Terus juga menceritakan pengalaman ya, mendeskripsikan objek. Nah, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini mungkin yang level mutakodim ya, mahasiswa misalnya. Hmm. Atau tingkat aliyah, tapi topik atau temanya disederhanakan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kiroah. Nah, kiroah itu ya diingat ya bahwa kiroah itu muara ya akhirnya ya tujuan akhirnya adalah dua, membaca dalam arti pelafalan, kemudian yang kedua membaca dalam arti al-fahm al-kiroi, al-fahm al-makro. Nah, jadi drill yang diberikan ya ataupun yang diteskan, diujikan ya, dinilai adalah yang pertama membaca dengan lancar ya, cermat dan tepat. Hmm. Nah, apakah buku kita ya yang sudah antum susun itu sudah merepresentasikan ini misalnya dua tujuan tadi ya, siswa ya bisa melafatkan dengan lancar, cermat, tepat ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bacaan, isi bacaan. Nah, pemahaman isi bacaan itu misalnya menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat tertentu. Jadi dia mufrodat dalam konteks ya. Jadi ini masuk domain maharo kiroah bukan mufrodat. Nah, mufrodat nanti ada sendiri. Ya, jadi ketika mufrodat itu disajikan dalam konteks tertentu, kemudian siswa diminta untuk menentukan artinya, nah ini masuk pada maharo kiroah, gitu ya. Nah, menemukan fakta tersurat ataupun tersirat dalam teks. Nah, ini juga bisa. Ya. Menemukan ide pokok dalam paragraf, ya, menemukan ide penunjang, menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan, ya, menyimpulkan ide pokok bacaan, ya, menangkap pesan sebuah bacaan dengan cepat, mengomentari bahkan mengkritisi bacaan. Nah, ini kalau tingkat lanjut ya, mahasiswa misal. Nah, yang sering kita temukan ya, mulai dari MI ya sampai MA itu banyak pada menemukan fakta tersurat, gitu ya. Kurang sekali ya, bisa dikatakan sangat kurang ya, drill-drill yang diberikan atau eh, tes sumatif ya yang diberikan itu untuk menemukan makna tersirat. Ya, padahal ini kan untuk melatih apa berpikir kritis gitu ya. Hmm. Jadi perlu untuk disajikan juga ya dengan porsi yang lebih menurut saya untuk zaman sekarang. Hmm. Kemudian eh, kitabah. Nah, kalau kitabah bagaimana? Ya, jadi harus bisa membedakan ya antara qawaid dengan kitabah. Kalau kitabah itu misalnya mengurutkan kata menjadi kalimat, ya, menyusun kalimat berdasarkan gambar, menyusun kalimat berdasarkan kosakata, ya, mengurutkan kalimat menjadi paragraf, ya, mendeskripsikan objek, ya, berdasarkan pertanyaan. Jadi secara tertulis nanti. Mm. Ya, mendeskripsikan objek atau gambar tunggal, mendeskripsikan gambar berseri, ya.
bahkan menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Nah, ini eh, bisa antum kembangkan, ya, antum sajikan untuk ya tatwir mawad, ya, ya, hasil antum nanti. Nah, untuk mufradat tadi, apa saja? Menentukan arti kata, ya, menentukan persamaan kata. Nah, ini kalau menentukan arti kata, ya bisa macam-macam ya penyajiannya. Mm-mm. Bisa berbasis gambar atau yang lain, definisi dan sebagainya. Ya, menentukan persamaan kata, lawan kata, ya, pengertian kata, ya, menggunakan kata sesuai dengan konteksnya. Nah, ini arahnya atau indikator untuk mufrodat. Nah, berikutnya qawaid ya, nahwu dan sorof. Ya, ini masuk unsur bahasa. Nah, misalnya menyebutkan jenis kata, ya, menentukan kedudukan kata dalam kalimat atau teks, mengubah pola kalimat tertentu menjadi pola kalimat lain, dari maklum ya diubah ke majhul misalnya, atau yang lain. Bisa juga mengidentifikasi kata atau frasa berdasarkan kategorinya. Ya, entah sebagai maf'ul bi, hal, ya, tamyiz atau yang lain. Ya. Menjelaskan penyebab perubahan akhir kata dari suatu kata. Memberikan syakal pada kalimat atau wacana tulis. Nah, ini juga masuk qawaid. Ya, menggunakan kaidah dalam kalimat atau konteks. Ya, misalnya menggunakan huruf jar dalam kalimat. Nah, ini masuk qawaid. Jadi menggunakan bentuk kata tertentu ya pada kalimat. Jadi sesuai dengan konteks. Ya. Mm. Nah, ini. Nah, ini bisa antum pilih ya, antum perhatikan lagi dalam mengembangkan materi ajar. Mm-mm. Ya, baik. Termasuk kemarin ya, untuk terjemah sih sebenarnya sah-sah saja, tapi akan lebih bijak ketika ya diberikan ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau terjemah ya karena yang di apa yang dihasilkan ya hasilnya itu nanti tidak hanya satu kompetensi ya maka sebaiknya di nomor sekiankan. Jadi maksud saya antum lebih memilih yang memang jelas-jelas indikatornya itu atau yang diukur itu untuk kemahiran yang diajarkan atau dilatihkan. Mm-mm. Nah, untuk tingkat lanjut ya, terjemah ya itu juga eh, apa ya, berkaitan dengan pragmatik. Jadi menuntut juga eh, apa ya, pemahaman ya atau pengetahuan terkait dengan budaya. Mm-mm. Jadi apa istilahnya? Ada eh, transfer-transfer tidak hanya kata tapi ya transfer budaya. Mm. Mungkin ini ya tambahan atau sekedar mengingatkan ya asatidzah. Mm-mm. Nah, yang sudah presentasi kemarin seperti Ustadz Umam ya bisa memperkaya lagi misalnya, oh di saya misalnya belum ada itu, kemudian eh, perlu menurut saya untuk ditambahkan ini, maka silakan ditambahkan. Mm-mm. Ya, atau yang tidak sesuai misalnya ya dibuat sesuai. Misalnya kok saya munculkan di Maharo Kitabah, padahal ini sebenarnya untuk qawaid misalnya. Maka silakan diperbaiki, direvisi, dipindah gitu ya. Disesuaikan dengan kompetensi atau kemahiran masing-masing. Mm-mm. Baik. Ah, iktafaitu bihada wa nuasil ya takdim ya at-talib wal yaum al-ustad man Muhammad Nailur ya. Ah, baik. Al-fursah lak ya Ustaz.
Izin pindah sebentar. Tafadhol. Ya. Nah, nanti mungkin supaya lebih efektif ya, mungkin 10 atau 5 lembar begitu kalau lembarannya banyak. Jadi tidak diselesaikan, tapi ya biar lebih matang begitu. Ya. Dan mudah mengingat juga ya untuk asatidza memberikan masukan. Mm-mm. Izin share screen, Ustaz. Baik, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya mengembangkan bagian qawaid pada buku ajar bahasa Arab kelas 10 aliyah. Dan kami beri judul baru menjadi Qawaidul Arabiyah fi Siyaqil Hayah, dengan alasan karena pengembangan ini berdasarkan pada pendekatan kontekstual. Seharusnya di sini ada daftar isi, tapi uh, sengaja belum saya masukkan karena menunggu perbaikan-perbaikan nantinya. Di pertama ada kata pengantar, kemudian cara penggunaan buku. Cara penggunaan buku ini diharapkan uh, bisa membantu siswa ketika menggunakan buku ini di luar uh, pembelajaran. Jadi dalam dalam pendekatan kontekstual itu ada kiranya 7 komponen, ya, mulai dari konstruktivisme, kemudian inquiry, questioning, learning community, kemudian modeling, reflection, dan authentic assessment. Di sini pada buku ini kami menjadikannya sebagai subbab. Jadi Ayo Mengamati ini merupakan bentuk pemodelan atau modeling. Di sini kami memberikan contoh konkret. Kemudian di Ayo Belajar ini adalah bentuk dari konstruktivisme, yaitu menekankan pada pembangunan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang Ayo Menemukan itu bagian dari inquiry, ya, yang mendorong peserta didik untuk menemukan konsep melalui penyelidikan mini berdasarkan apa yang sudah dipelajari pada Ayo Belajar barusan. Kemudian Ayo Diskusi itu merupakan bentuk dari masyarakat belajar atau learning community. Di sini menuntut siswa untuk melakukan kerjasama dengan teman sekelasnya. Kemudian Ayo Berlatih itu bagian dari questioning, ya, yang bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahunya siswa. Lalu Ayo Renungkan itu bagian dari refleksi. Sebelum akhir, siswa diminta untuk merefleksi sejauh mana dia sudah menguasai pelajaran yang sudah dilaluinya. Kemudian yang terakhir ada Ayo Buktikan. Di situ merupakan bentuk dari penilaian autentik, jadi mengukur kemampuan siswa melalui tugas atau proyek. Untuk bab-babnya di sini kami menyesuaikan atau menyamakan
dengan urutan bab yang ada di buku ajar aslinya. Tapi untuk yang bab pertama ini karena ada dua, yaitu Aksamul Kalimah dan Al-Arqam, jadi kami pisah menjadi dua bab tersendiri. Untuk contoh-contohnya nanti disesuaikan dengan bab pada buku ajar yang asli. Yang pertama ada bab Aksamul Kalimah. Jadi pada bagian ayo mengamati, di sini kami menyediakan 5 teks singkat yang diambil dari buku aslinya. Kemudian di situ siswa sebelum mulai mempelajari materi diminta untuk melakukan beberapa hal. Misal pada contoh ini mencari ya kata apa saja yang menunjukkan nama orang, kemudian yang menunjukkan kegiatan, lalu yang berfungsi sebagai penghubung. Selanjutnya di bagian ayo belajar, di situ siswa mulai diberi materi tentang bahasa Arab yang terbagi menjadi tentang kata dalam bahasa Arab yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf. Tapi di sini tidak tidak terlalu definitif seperti yang ada di kitab-kitab nahwu pada umumnya. Jadi disimpelkan. Jadi semisal isim yaitu kata yang menunjukkan orang, benda, tempat, atau sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Gitu. Untuk selanjutnya di sini kami mencantumkan juga beberapa tanda untuk mengenali kalimat isim itu sendiri. Yang mana ketika ada tanda tersebut maka dapat dipastikan isim. Begitupun dengan fiil dan huruf. Kemudian di bagian ayo menemukan, kembali kami memberikan beberapa teks, ya 5 teks di sini. Yang tugasnya melingkari isim, kemudian menggarisbawahi fiil dan menandai huruf. Di sini siswa kembali diminta untuk mencari lagi isim, fiil, dan huruf seperti di awal. Bedanya kalau di awal itu sebelum mereka mengetahui pembagian 3 kata ini, yang sekarang ini setelah mengetahui. Jadi setelah belajar. Kemudian di bagian ayo diskusi, membuat percakapan singkat tentang perkenalan, karena bab pertama di kelas 10 itu adalah at-tahiyat wa ta'aruf. Jadi di sini kami meminta untuk membuat percakapan singkat tentang perkenalan. Kemudian dari situ agar tidak menjauh ke maharat yang lain, kami juga meminta mereka untuk menentukan jenis kata yang digunakan dalam percakapannya itu tadi. Selanjutnya di ayo berlatih, di sini diberi soal. Kembali diberi soal. Yang pertama menentukan jenis kata. Latihan yang kedua di sini bisa melengkapi kalimat dengan memilih kata yang ada di sampingnya. Ini sebenarnya cukup relevan juga untuk diajarkan di madrasah aliyah, ya, tingkat aliyah, karena kami juga menemukan contoh yang demikian di bukunya. Jadi menggunakan kata yang sudah disiapkan. Selanjutnya ini bagian refleksi, ayo merenungkan. Jadi siswa diminta untuk menjelaskan sejauh mana mereka sudah
memahami materi. Dan yang terakhir yaitu ayo buktikan. Setelah mengisi renungan ini, siswa diminta untuk membuktikan apa yang sudah mereka tulis itu dengan cara mengerjakan ayo buktikan ini. Di sini untuk yang bab pertama, kami minta untuk membuat perkenalan singkat, teks perkenalan singkat, lalu mengelompokkan berdasarkan jenis katanya. Kalau tadi percakapan tentang perkenalan, yang ini perkenalan singkat, jadi monolog. Mungkin itu saja, Ustaz. Sisanya kurang lebih sama. Baik. Wal'an ya naftah majal li taqdim al-mudakhalat ya minal asatidzah az-zumala. Tafadhal. Ya, silakan asatidzah. Coba dibuka tujuan pembelajaran tadi, Ustaz. Tujuan pembelajarannya yang pertama, coba lihat. Memahami Pembagian kata, mengidentifikasi, kemudian menggunakan kata dalam kalimat sederhana. Maksudnya yang ketiga itu menggunakan ketiga jenis kata dalam kalimat sederhana. Apakah begitu? Mungkin saja. Nah, mungkin akan lebih diperjelas demikian, Ustadz. Ya. Jadi maunya itu siswa bisa menggunakan isim, fi'il, dan huruf dalam kalimat sederhana. Ya, jadi diperjelas. Kalau antum tidak menyebutkan, ya, Ustadz Rihat, silakan. Ini saja soal aksamul kalimah. Aksamul Mungkin lebih kalimah. baiknya memakai kalimat aksamul kalam. Bagaimana isim fi'il huruf kan? Saja beda antara kalimat, kalam dan kalim. Gimana Ustadz bedanya? Ya, kalau setahu kan kalau kalimat itu satu-satu ya, berarti kayak ya udah berarti kayak Ahmad itu kalimah namanya. Iya, memang yang Kalau dimaksud begitu, Ustadz. kalau kalam menyangkut yang isim fi'il huruf. Dan juga kan sesuai dengan bab nahu juga memakai aksamul kalam daripada aksamul kalimah. Atau mungkin diganti jadi anwaul kalimah. Tapi kalau di bab, maksudnya di buku aslinya, justru menggunakan taksimul kalimah. Ya. Ya, taksimul kalimah. Memang kalau kita membaca referensi ya, marojik nahwi ada beberapa istilah ya yang digunakan oleh muallif. Jadi ada aksamul kalimah juga ada. Jadi maksudnya ya ketiga jenis itu. Ya, taksimul kalimah juga ada juga yang anwaul kalimah. Jadi menurut saya tidak masalah ya aksamul kalimah. Jadi memang yang diinginkan adalah tiga jenis kata ya isim, fi'il, dan harf. Ya, itu masukan dari Ustadz Rihad ya, bisa dipertimbangkan. Jadi masing-masing memang punya dasar ya, pertimbangan sendiri. Ya, tapi untuk aksamul kalimah ya di beberapa referensi ya nahwu ya qawaid ya itu juga digunakan. Tidak menggunakan kalam atau kalim. Ya, aksamul kalimah. Ya, untuk tujuan pembelajaran ya karena ini tidak disebutkan indikatornya ya Ustaz ya. Ya, indikatornya tidak ya. Hanya tujuan saja. Mungkin saja.
Nah, kalau tujuan saja, ya, saya hanya menyarankan akan lebih baik menggunakan KKO, gitu ya, karena di sini tidak disebutkan indikator ya, hanya tujuan ya. Jadi biar lebih jelas gitu, Ustaz. Jadi kalau di sini mengidentifikasi isim fi'il dan huruf itu kan lebih operasional ya. Nah, jadi untuk kata nomor 1 ya saran saya eh, mampu menjelaskan gitu ya. Atau menguraikan pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi memahami itu belum operasional, maknanya masih umum gitu ya. Tolak ukur ya, memahami atau indikator memahami itu apa? Yaitu tadi menjelaskan ya, bisa menguraikan, bisa mengidentifikasi, bisa menentukan, termasuk bisa menggunakan. Nah, kedua dan ketiga ini dia operasional, tapi nomor 1 belum operasional. Sehingga masukan saya untuk tujuan pembelajaran memahami ini diganti dengan kata yang lebih operasional. Nah, gitu. Oke, Ustazah. Kemudian juga ya, nah ini sebelum yang lain ya, sebelum yang lain. Nah, nanti Ustadz Nailul bisa melanjutkan apa berikutnya. Oh, ini qawaid semua ya. Nah, yang Oke. qawaid. Oh iya. Secara pedagogi ya, hierarki pedagogi ya, drill atau latihan yang diberikan kepada siswa ya, itu dimulai dari yang mudah ke yang sulit. Nah, saya lihat tadi di bukunya Ustadz Nailur itu dari kompleks dulu. Jadi meminta siswa untuk membuat teks percakapan gitu ya. Padahal setelah itu ada latihan hanya mengidentifikasi atau menentukan. Maka, iya, begitu ya tadi ya. Coba coba dicek kembali. Iya benar, Ustazah. Nah, maksud saya eh, kita mengikuti itu tadi hierarki pedagogi. Jadi belajar dari yang mudah ke yang sulit. Mm-mm. Ya, nanti disesuaikan aja gimana, gitu ya. Mm-mm. Oke, Ustazah. Mm-mm. Terus juga, oh iya, ada yang janggal. Nah, ya, ini kan berbahasa Indonesia ya, dominasinya ya, berbahasa Indonesia. Mm. Maksud saya untuk penyebutan misalnya 1 al-ism, ya 2 al-fi'il, 3 al-harf, kemudian di dalam kurung ya itu bentuk latinnya. Nah, akan lebih baik dibalik gitu ya. Oh, Jadi oke. ya bahasa Latinnya dulu. asingnya itu yang ada dalam kurungnya. Mm. Nah, begitu. Oke. Ya. Kata untuk ini kata apa saja yang menunjukkan kegiatan. Nah, itu maksudnya kegiatan itu apa, Ustaz? Aktivitas, Ustazah. Oh, aktivitas ya. Jadi, Iya. iya, kenapa tidak antum sebut sebagai aktivitas? Kok kegiatan gitu ya? Mm. Nah, kegiatan Kami perbaiki. nanti lomba. Nah, gitu. Jadi, akan lebih apa ya relevan atau lebih pas ya kata yang dipilih adalah aktivitas bukan kegiatan karena kegiatan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa juga menggunakan gerund ya. Ha-ha. Iya itu Zat. Jadi kata apa saja yang menunjukkan aktivitas jadi bukan kegiatan gitu loh. Mm-mm. Nah, Ustazah. Jadi perlombaan itu juga kegiatan pidato terus apa lagi ya bersih desa apalagi ya kasir ya. Jadi maksud saya biar tidak apa ya ambigu atau dimaknai banyak gitu gak presisi. Mm. Jadi langsung ya yang dimaksud itu adalah kata kerja. Mm. Ya, kalau kata apa saja yang berfungsi sebagai penghubung. Bagaimana menurut antum? Kata apa saja yang berfungsi sebagai penghubung. Ya, ya, mafhum ya. Ya, bagaimana dengan yang lain?
Ya, asatidzah bagaimana? Asatidzah yang lain. Untuk kata apa saja yang berfungsi sebagai penghubung. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya. Ya, Ustadz Umam? Nah, Ustaz, Mm-mm. Menurut Antum gimana? Nomor 3. kata apa saja yang berfungsi sebagai penghubung? Kalimat apa saja? Mungkin nanti hubungannya dengan menghubungkan antara kalimat gitu mungkin Ustaz ya. Ya, enggak maksud saya ketika siswa disajikan pertanyaan ini, ya, apakah tidak yang dipahami siswa itu apakah langsung ke kata apa? Kata apa namanya? Huruf. Nah, menunjuk nama orang. Nama orang, terus kegiatan, penghubung. Ya, ya, ya. Untuk yang ketiga. Mm-mm. Mungkin kaitannya dengan huruf atop apa gimana Ustaz? Iya, Saya. kalau huruf Iya. masuk ya, huruf Semua atop huruf, masuk ya. Heeh, iya, iya, huruf jar juga. iya. Itu penghubung ya. Heeh, ya, bolehlah. Ya. Atau yang lain punya pendapat, Ustazah? Mm-mm. Kalau nomor 1, ya kata apa saja yang menunjukkan nama orang Jadi hanya di dalam contoh-contoh ini, Ustaz. dalam contoh aja. Heeh, Jadi, mm-mm. paling mudah Hmm, diketahui oleh siswa ya, sebelum mereka mempunyai materi, sebelum mereka mempelajari materi ini, ya mm-mm. kata itu, Ustaz. Kata yang Hmm. nama orang itu yang Nama paling orang, oh ya, kata yang menunjukkan kegiatan. Hmm. Kata yang berfungsi sebagai penghubung. Ya, tayyib. Nah, itu masukan dari saya. Silakan asatidzah yang lain. Kalau kawaid itu erat kaitannya dengan kitabah mungkin mungkin buku ini arahnya ke kitabah Ustaz ya. Atau Hmm. Oh gimana? ya, ya. Jadi ini bisa ya, bisa di apa ya? Untuk drill-drillnya ya, bisa mengarah pada produksi yang berkaitan dengan kalam atau kitabah. Hmm. Jadi penguasaan qawaid. Hmm. Jadi bisa ke kalam, ya, bisa ke kitabah. Arahnya nanti produknya. Jadi penggunaan apa qawaid ya digunakan dalam kalam maupun kitabah. Nah, untuk apa indikatornya, soal-soal yang dikembangkannya, nah itu tadi, antum bisa milih yang tadi, yang menentukan, kemudian coba ini tadi apa saja Ustaz soal-soalnya? Soal-soal di sini menentukan, kemudian tentang menjelaskan teori ya, menjelaskan teori ya. Ada enggak di sini soal-soalnya, latihannya? Kalau mengidentifikasi apa kan ini, ya, Ustaz? jadi artinya sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu loh. Nah, latihan 1. Nah, ini kan menentukan jenis kata ya. Kemudian, nah ini melengkapi ya. Ini terkait dengan ini ya, penggunaan ya. Ya, ya. Kemudian untuk menjelaskannya di mana? Nomor 1, untuk TP1 itu tercermin di mananya? Selain di uraian buku, kemudian untuk latihannya di apa? Atau direfleksi ya tadi ya? Apa? Ini refleksinya, Ustaz.
Ya, renungkan, direnungkan saja. Tidak diminta untuk menjawab, tidak, hanya merenung. Dia merenung, kemudian setelah membaca soalnya menjawab Ustaz. Ya, jadi perintahnya perlu diperjelas juga ya. Nah, karena di sini jelas ada tempat, ada space untuk menjawab ya. Nah, kan yang diinginkan penulis itu ya, penyusun bahwa mereka akan ya melengkapi ini ya, menjawab pertanyaan ini gitu ya, tidak sekedar merenungkan ya. Di Ustaz. Ya, baik. Berikutnya, Mas. Nah, membuat teks perkenalan singkat, lalu kelompokkan berdasarkan jenis katanya. Ya, ini saja untuk Iya, Ustaz. latihannya. Jadi untuk TP-nya itu sudah tercermin ya dalam buku ini. Jadi yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep pembagian kata ya. Ada isim, fiil, dan huruf. Kemudian yang kedua, menentukan ya, mengidentifikasi. Nah, tadi sudah ada juga. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Menggunakan. Ya, Menggunakan. menggunakan 3 jenis kata ya dalam kalimat sederhana. Jadi menggunakannya itu berbasis lisan atau berbasis tulis, gitu loh maksud saya. Jadi mungkin nanti dikembangkannya ke sana, Ustaz. Jadi ada ya yang arahnya penggunaannya secara lisan, kemudian jenis yang kedua secara tertulis. Kalau di sini kebanyakan kan tertulis ya. Ini tertulis. Mungkin seperti di diskusi ini nanti diperintahkan untuk praktik juga gitu. Selain membuat percakapan, membuat percakapan, lalu kemudian membaca di depan kelas. Mungkin. tentukan jenis kata dalam percakapan tersebut. Untuk kalamnya mungkin dipraktikkan gitu Ustaz. Ya, ya bisa juga. Ya, itu artinya perlu diperjelas ya perintahnya. Jadi arahnya ke tulis sama ke kalam untuk penguasaan kaidahnya. Ya, ya baiklah. Berapa bab yang dibuat, Ustaz? Ini masih 1 semester, sudah 4 bab. Harusnya kalau di buku 3 bab. Cuma bab 1 ini dua pembahasan, jadi kami bisa menjadi 4 bab. Boleh gitu. Ya, boleh itu demikian. Ya pertimbangan sesuai dengan pertimbangan pengembang ya. Gitu. Ya boleh-boleh saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan ya di lapangan. Baik. Nah, berikutnya ada yang beda nggak usah di bab berikutnya? Atau bentuk soalnya coba. Coba kita cek bersama ya untuk tujuannya apakah ya sudah terwujud dalam materi yang disusun gitu ya. Nah, kalau ini kan sudah ya bab 1. Nah, coba ke bab berikutnya. Bab kedua Al-Arqam. Nah, iya. Nah, ini. Nah, ini sudah operasional ya. Kemudian membuat kalimat sederhana menggunakan angka. Nah, membuat kalimat sederhana yang dimaksud di sini apa? Tentang harus muncul di uraian bukunya. Coba isinya bagaimana? Coba kita cek untuk membuat kalimat sederhana menggunakan angka ini ya di bukunya seperti apa?
Ini Ustazah. Jadi perkenalan, karena di bukunya ini masih satu bab dengan yang sebelumnya, jadi menggunakan perkenalan. Cuma di sini menggunakan umur, kemudian menyebutkan jumlah, baik itu jumlah teman, buku, siswa, atau yang lain-lain. Hmm. Mm-mm. Nah, silakan Asatidzah memberi masukan. Mm. Tujuannya tadi yang ketiga, kemudian disajikan di uraian ya di bodi bukunya itu seperti ini. Nah, bagaimana menurut antum? Ya, silakan. Semuanya boleh berpendapat. Kalau teks perkenalan, apakah sederhana? Izin menanggapi Ustazah. Silakan. Nah, mungkin beberapa bahan ajar yang saya temui itu biasanya ketika ada perintah untuk demikian, untuk mengarang itu diberikan contohnya Ustazah. Mm-mm. Jadi ada Contoh modeling atau gitu. ya contoh modeling atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan terbimbing gitu misalkan Ustazah. Kam Mm-mm. umru sodikika. Nah, ya itu akan lebih mengarahkan ya. Mm-mm. Jadi nanti arahnya ke menulis ya Ustazah ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mungkin silakan mungkin Ustazah Rena. Itu aja. Jadi ada Maaf, Ustazah. pertanyaan pemandu gitu ya. Mm-mm. Nah, Asatidzah yang lain. mungkin untuk pembuatan tujuan pembelajaran itu berdasarkan metode ABCD, Ustazah. Mm-mm. Ya. Audience, behavior, condition, and Mm-mm. degree. Misalnya peserta didik itu kan audiens, mampu Mm-mm. membuat kalimat, mampu membuat kalimat itu kan sudah behavior. Mm-mm. Membuat kalimat sederhana tentang misalnya tentang percakapan Mm-mm. yang mengandung angka Mm-mm. atau nomor angka tadi ya dengan baik. Ya, dengan baik itu masuk ke degree-nya. Mm-mm. Ya, bisa juga. Mm-mm. Ya, yang penting ya eh, selain ya merumuskan dengan baik tujuan pembelajaran, ya merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik, tujuan itu juga harus muncul ya di materi bukunya gitu ya. Jangan sampai tujuannya ini tapi tidak muncul. Nah, itu kan kurang pas gitu ya. Jadi mulai saat ini saja ya saya sarankan asatidzah yang sudah menyusun materi ya atau mengembangkan materi ya ajarnya silakan dicek ya untuk. Mm. Nah, sebelum Ustadz atau Ustadzah yang lain ya dari bab 1 kemudian bab 2 ini kalau saya kesan saya ini sama dengan latihan di awal gitu ya. Nah, ya, saya lebih menyarankan untuk divariasikan. Jadi siswa ya tidak diminta untuk membuat teks perkenalan singkat ya, tapi ya guru yang menyediakan. Nah, kalau memang arahnya itu hanya menentukan mm, atau mengidentifikasi. Nah, supaya lebih bervariasi gitu, Ustaz. Jadi ada pengalaman belajar yang bervariasi. Kalau tadi di bab pertama ya diminta juga membuat teks perkenalan juga kan ya tadi ya. Nah, Oke, Ustazah. bagaimana jika yang ini ya dibuat berbeda? Jadi guru ya memberikan teks kemudian diminta untuk ya siswa itu diminta untuk mengidentifikasi. Nah, seperti ini. Hmm. Oke, Ya. Ustazah. Yang akan lebih baik lagi ketika kalimat sederhana itu ditentukan. Hmm.
Nah, kalimat bahasa Arab itu kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi kalau berbasis tulis misalnya, jadi mulai dari awal itu sudah diarahkan siswa itu berdasarkan pola. Jadi kalimat sederhana ya yang terdiri atas mubtada dan khobar. Nah, kayak gitu. Itu akan lebih baik. Ya, khobar, muqaddam atau mubtada atau fi'il dan fa'il atau fi'il fa'il maf'ul. Nah, kayak gitu kan. Jadi em, Ya, supaya betul. iya, ha-ha, lebih jelas Kalau gitu hasilnya dan siswa juga kalau terarah. enggak usah dah. Kalau semisal seperti di buku ini Ustaz, maksudnya kayak mubtada dan lain sebagainya yang sudah disebutkan tadi belum diajarkan Diajarkan. sebelumnya, Mm-mm, apakah mm-mm. eh, boleh untuk ada soal seperti itu? Hmm, ya, 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 belum diajarkan. Mm-mm. Nah, sederhananya misalnya diberi contoh itu tadi, ya, diberi contoh. Ya, contohnya misalnya sederhananya itu hanya 2 kata, Nah, atau 3 kata. Ya, di awal tadi contohnya, ya, antum kalimatnya berapa kata? Susunannya apa? SPO yang di awal. Nah, ini ya. Ismi Ahmad, Umri, Homsa Ashro, Sana. Ya. Nah, ya, jadi masukan Ustazah Rena tadi ya pas gitu ya. Jadi misalnya ada panduan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu masing-masing siswa menjawab sesuai dengan kondisinya. Nah, itu kan kontekstual ya. Jadi eh, ya ma'umruk atau mengisi paragraf rumpang. Ya, ismi siapa? Ya, mereka diminta untuk menuliskan identitasnya sendiri-sendiri. Nah, dari teks yang disusun itu, kemudian mereka diminta untuk apa? Menentukan nah, mana isim, fiil, dan harf. Nah, itu lebih bervariasi menurut saya. Jadi tidak em, apa 1 dan 2 tidak sama, gitu ya. Nah, baik. Atau ada usulan yang lain, masukan yang lain, tafadhol. Jadi ini memang arahnya ke qawaid gitu ya. Dan qawaid ini ya diarahkan ya penggunaannya berbasis tulisan atau berbasis kalam. Hmm. Ya, silakan yang lain. Tidak adakah masukan? Tafadhol. Tafadhol, silakan. Ada lagi? Mungkin lebih variasi lagi dibuat tabel. Tabel, Ustaz. Hmm. Ya. Misalnya nomor rokem, terus apa tadi kalimat, kemudian ada masuk isim fiil itu ya. Misalnya apa Dan tadi, Ustaz? Ya, usia, al-umr, usia, nama, al-ism, al-umr misalnya. Jadi satu tabel itu isinya tentang nomor, nama, kemudian namanya siapa, usianya dia itu berapa gitu. Nanti bisa diidentifikasi seperti itu. ya, insya Allah. Mm-mm. Ya. Seperti bukunya Ustadz Umam kemarin misalnya, ya di apa berbasis multimoda, ya. Nah, jadi ada video yang di apa yang bisa di scan gitu ya, nah, oleh siswa itu juga akan lebih baik untuk angka. Jadi bagaimana pelafalannya. Nah, ini untuk kelas berapa Ustadz tadi? SMP ya? Alia Ustaz, ya, kelas 1. Oh, oh Alia lah. Apalagi Alia ya? SMA apa? MA.
MA ya. Ah, ah, MA. Nah, akan lebih ini ya, akan lebih menarik kalau berbasis multimoda. Hmm, ya. Ah, ya, berikutnya Ustaz. Untuk bab ketiga coba. Coba untuk tujuan dulu Ustaz. Apa? Ada tiga juga ya. Mengenal, mengenal, menggunakan, membuat. Ya. Kalau mengenal itu ya hanya nggak dalam belum bisa operasional. diamati ya, nggak bisa oke diamati ya. Nah, coba digunakan ya KKO yang bisa diamati dan diukur. Nah, Menyebutkan barangkali bisa. nah, boleh operasional menyebutkan. Ya, ya berikutnya. Ya, nah ini sama ya. Domir mutakalim. Nah, ya, domirul mutakalim kurung orang pertama. Apakah apakah pas? Kan ada kata gantinya ya, tidak hanya orang pertama ya. Jadi kata Nggih, ganti gitu ya Ustadz ya. nggih Ustazah. Ah, ah. Jadi supaya jelas. Jadi kata ganti orang pertama baru domirul mutakalim. Jadi tidak hanya orang kedua, orang ketiga gitu, tapi ada domir yang perlu diartikan juga di sini. Hmm, ya. Hmm. Nah, untuk berikutnya, Ustadz. Nah ini kan mengenal ya tadi ya, menyebutkan. Kemudian untuk yang kedua tadi apa? Menemukan juga. Kemudian berikutnya menggunakan. Nah, coba menggunakan itu di mananya? Nah, membuat dialog sederhana. Kok membuat dialog lagi, Ustaz? Mm, ya, ya, coba divariasikan ya. Nggih Ustazah, belum Ya, divariasikan. ya, ya. Yang menggunakan zomir coba di mana? Di sini Ustazah, di latihan pertama, Mm-mm, latihan yang satu, eh sama latihan kedua juga. Di iya. situ siswa Mm-mm, diminta untuk menyebutkan versi bahasa Arabnya. Kayak misalkan di situ mm-mm, ada saya, berarti mereka menuliskan ana di titik-titiknya. Kalau yang mm-mm, latihan latihan kedua itu mengganti nama menjadi nama ya atau sebutan menjadi domir. Seperti Muhammad wa Ahmad berarti kan mereka berdua. mm-mm. Huma Ya, fil baiti berarti. mm-mm. Ya, ya. Ya, silakan asatidzah yang lain. Ada masukan lagi? Tidak ada? Izin Ustazah, Tafadhal. Ustaz Zamil Dayani. Afwan Ustazah sebelumnya anak telat tadi Ustazah ya. La Eh, Mas. Ustadz Nailur untuk materinya ini menggunakan metode apa dalam penyampaian pengajarannya gitu. Kemudian apakah alangkah baiknya ketika latihan itu lengkapi kalimat berikut itu contohnya nomor satu itu TTTT feel bait tidak menggunakan saya gitu. Oh ini untuk ini ya untuk mengetahui domirnya ya. Iya, Ustazah. Ya, jadi metode yang digunakan ini lebih cenderungnya kemana gitu. Kayaknya soalnya kalau misalnya kita ngajar bahasa Arab itu lebih ke terjemahan dengan konsepnya yang seperti ini agak agak kurang gimana gitu. Artinya gini, kalau misalnya anak-anak tuh kita menggunakan saya dia saya saja gitu, ataupun dia paham dengan kalau anak itu maknanya saya seperti itu. Iya. Jadi em, apa akan lebih baik kalimat perintahnya diperjelas ya. Iya, saya. Nah,
Ya, syukran. Nah, alal mudakhalah al-qayyimah. Tayyib, ana astadzin awalan. Tayyib, Wasilu. Silakan dilanjutkan. Ada yang memberi saran, tafadhal. Tayyib. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi saran? Coba. Hmm. Ya. Ya, coba digeser, Ustaz. Nah, ya. Buat deskripsi singkat tentang keluarga, ya. 3 sampai 5 kalimat. Gunakan minimal 3 dhamir berbeda. Iya. 3 sampai 5 kalimat. Nah, ini lebih bervariasi ya. Nah, jadi ini deskripsi ya tentang keluarga. Ya, berikutnya Ustadz. Nah, memahami ya, supaya diganti dengan KKO, kata kerja operasional. Mengubah kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Maksudnya itu bisa dari mufrad ke musanna atau Nggih, sebaliknya gitu ya, mufrad ke jamak atau sebaliknya. nggih. Ya, menggunakan ketiga bentuk menggunakan ketiga bentuk apa ini? Bentuk katanya Ya, ketinggalan. bentuk kata ya, berdasarkan bilangan ya dalam kalimat sederhana. Nah, sekarang di dalam bagaimana? Di body teksnya, body bukunya. Hmm, iya, iya. Iya. Ya. Nah, untuk contohnya mengapa ini ya? Oh ya ya, terpisah ya halamannya. Ya, jadi ini juga akan lebih baik jadi satu dengan uraiannya sehingga tidak terpotong begitu. Nah, ini ya. Jadi diatur sedemikian rupa ya keterangan sama contohnya itu tidak terpisah, Ustaz. Gitu ya. Kemudian al-jam'u untuk jumlah lebih dari 2 bentuk jamak. Nah, untuk jamaknya mengapa tidak diuraikan? Ada 3 jenis jamak. Ya, Belum. ya, karena di sini macam-macam nanti kesulitan untuk membedakan ya siswanya. Ya. Nah, 10 benda dalam bahasa Arab lalu tuliskan bentuk musanna dan jamaknya. Ya. Berikutnya. Nah. Oh, jadi ini bentuknya saja mufrad, musanna, Iya. jamak. Mengapa tidak antum coba ya untuk berbasis istimak misalnya, Ustaz? Kan akan lebih lebih apa ya? Lebih bervariasi juga. Jadi tolibani. Nah, yang dicentang nanti musanna misalnya. Tapi
eh, apa yang ditulis itu loh. Jadi soalnya itu berbasis masmu ya yang diperdengarkan, kemudian siswa diminta untuk menentukan dia yang diperdengarkan itu termasuk kategori mufrad, musanna ataukah jamak. Nah, supaya lebih bervariasi gitu maksud saya. Jadi pengalaman belajar yang diberikan itu bervariasi. Nah, Oke, ya Ustazah. diarahkan ke maharo yang berbeda. Nah, dicoba begitu Ustadz supaya ndak Berarti, ini ya supaya lebih kaya ya pengalaman belajar siswanya. Mm-mm. oke, Ustazah. Berarti harus Oleh buat mm-mm. audio atau boleh Ya semisal guru yang boleh menyebutkan. audio. Boleh. Seragam deh. Ya, yang penting fokusnya arahnya bahwa siswa itu memahami ya. Dia kategorinya musanna, jamak atau mufrad, tapi berbasis masmu ya, nasun masmu. Baik. Berikutnya. Nah, ini bentuk mufrad. Nah, ini deskripsi lagi ya. Coba dibuat berbeda. Deskripsi. Ya, misalnya berbantuan gambar. Ya, jadi nanti basisnya tulis, Ustaz. Jadi mengarahkan ya, ada bentuk musanna, ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak, tapi disajikannya dalam bentuk gambar, kemudian mereka diminta untuk menulis ya berdasarkan itu. Supaya muncul penggunaan mufrad, jamak dan musannanya. Jadi tidak melulu ya meminta mereka untuk mendeskripsikan. Ya. Itu mungkin ya. Baik. Ada lagi asatidzah masukan untuk ini? Nah, ini yang ketiga apa keempat, Ustaz? Yang terakhir, Ustazah. Terakhir ya. Yang keempat. Ya, alhamdulillah pas ya. Ya. Silakan asatidzah. Ada masukan untuk Ustadz Nailur ya terkait produk ini, produk yang sudah disusun. Jadi ini diarahkan untuk buku teks Qawaid. Qawaidul Arabiyah fi Siyaqil Haya. Ya, silakan. Ada lagi kah? Ustadzah, Ustadz, Mafi? Cukup, insya Allah, Ustazah. Cukup ya. Iya. Ustaz lihat Baiklah. lapar katanya. Iya. Baiklah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tadi masukannya Ustadz ya. Jadi kita upayakan ya materi ajar yang kita kembangkan ya itu berbasis multimoda gitu ya. Multimoda kemudian karena kesesuaiannya untuk era sekarang gitu ya. Kemudian juga secara pedagogi akan lebih baik ketika pengalaman pembelajaran ya, pengalaman belajar yang diberikan ke siswa itu juga bervariasi. Kemudian juga tetap memperhatikan ya, karena ini fokusnya untuk pembelajaran bahasa, maka mengarahkan ya pada drill-drill yang hasilnya itu berbasis lisan sama berbasis tulisan. Ya, jadi itu poinnya. Baik, kita cukupkan sampai sini ya. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk berikutnya silakan asatidzah bersiap-siap ya. Bersiap-siap. Masukan yang sudah diberikan ya untuk Ustadz Umam ya, kemudian Ustadz Nailur. Nah, itu jadi bekal juga untuk pengembangan atau mengoreksi ya. Termasuk inspirasi yang diberikan oleh Ustadz Umam misalnya dari buku yang sudah disusun maupun milik Ustadz Nailur ini juga bisa jadi bahan pengembangan ya produk antum nanti. Baik,
kita cukupkan sampai sini, istighfar 3 kali, kemudian doa akhir majelis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.